Baik pemirsa, sekarang saat ini saya Mas Abbas sedang berada di stasiun Jakarta Kota Indonesia, dan juga merupakan bagian dari kawasan kota tua Jakarta Utara Indonesia, yang juga menjadi salah satu tempat rekomendasi menarik di hari libur nasional maupun juga di akhir pekan ya saudara ya. Dan kali ini aku akan mengajak Anda setelah sekian lama, dan beginilah wajah baru kawasan kota tua Jakarta Utara Indonesia seperti apa ya. Ingin tahu kisahnya? Yuk ikuti perjalanan saya seperti apa ya. Dan sambil mengawali perjumpaan kita pada seperti hari ini, dan jangan lupa subscribe seluruh laman YouTube channel saya Mas Abbas, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya, dan nyalakan notifikasinya ya. Ikuti perjalanan saya ya. Yuk pemirsa. Oke, kita bertemu kembali ya, dan kita tinggalkan suasana Mangga Tua, dan di sebelah kisahnya ada mobil Kute sama Bajai ya, Bajai BBG Bajuri Gaspol ya, terparkir ya di sebelah kiri ini berbarengan dengan angkutan umumnya. Sekarang kawasan kota tua sudah mulai makin cantik loh sejak direvitalisasi alias direnovasi kawasan kota tua seperti apa. Yuk kita explore yuk di dalamnya seperti apa ya. Dan kalau lurus itu ke arah SMK Jembatan 5, itu kalau ke kiri itu ke arah Harmoni maupun juga Gajah Mada saudara. Tepatnya di daerah Jalan Pinang Siaraya ini nih, di sebelah kiri ini ya. Nah, kali ini aku akan mengajak Anda untuk explore lebih dalam lagi tentang Jakarta Kota Tua Indonesia seperti apa ya. Ikuti perjalanan saya. Oke, ini dia sejarah Kota Tua atau Fore Suite. Stasiun Beos atau Bataviase Ooster Spoorweg Majapahit dibangun pada tahun 1926 sampai tahun 1929 di sisi utara Jalan Fore Suite. Saat ini Jalan Jembatan Batu. Pada masa sebelumnya ada lokasi dinding benteng Batavia sisi selatan dan kanak luar benteng kota atau Stadsbuitengracht. Pada abad 17 Old Batavia sempat dikenal sebagai Queen of the East atau Ratu dari Timur. Namun sejak awal abad 18 kota mulai ditinggalkan ke kawasan di luar benteng yang disebut dengan Omeladen ya. Oke, kita explore lebih dalam lagi seperti apa ya. Dan itu dia menarik fakta penting tentang asal usul kota tua ya saudara ya. Nah, kita lihat ini di seberangnya adalah Museum Bank Indonesia atau Museum Bank Mandiri ya saudara, atau ASMK ya. Nah, ini penyeberangannya ada di bawah terowongan ya saudara ya, tapi ini kayaknya masih ditutup ini ya karena ada revitalisasi ya. Kita explore kawasan kota tua yuk sama saya ya, Mas Abbas tentunya ya. Oke. Nah, ini dia wajah baru kawasan kota tua nih, Jakarta Kota Budaya. Sejak awal Batavia ada di sini tepatnya. Dari abad ke-5 Tarumanegara, Sunda Kelapa, Jakarta, Batavia hingga sekarang menjadi Jakarta nih saudara. Wow, luar biasa ya. Rasanya bakal seperti ini ya, berubah dari 180 derajat. Oke pemirsa, dan sekarang kita mau mengajak Anda untuk keliling
kawasan kota tua Jakarta Utara Indonesia tersebut ya, di vlog with Hasrat episode spesial kali ini ya. Oke, kita foto dulu. Oke, selain Museum Bank Mandiri, Bank Indonesia di sebelah kiri saya, maupun juga stasiun Jakarta Kota Indonesia, ternyata maaf, ada banyak sekali hal-hal menarik tentang kawasan kota tua Jakarta Indonesia dengan wajah baru, konsep baru serta kemasan barunya. Rumah sudah tidak diragukan lagi loh pemirsa. Namanya kawasan kota tua. Seperti apa? Yuk kita let's go ya. Oke pemirsa, sekarang saat ini saya Hans Edbert sedang berada di kawasan kota tua Jakarta Utara Indonesia, dan di sini suasana keadaan di cuaca di Jakarta Utara masih terpantau berawan beberapa hari yang lalu, dan kita lihat di sini kawasan kota tua Jakarta Indonesia makin lengang lalu lintasnya ya, apalagi wisatawan masih padat dan juga ramai sekali rasanya. Saya pun juga kembali datang ke sini untuk bersenang-senang sambil menikmati akhir pekan dan juga liburan Natal dan Tahun Baru 2023 ya. Tepatnya di daerah kawasan Kota Tua Jakarta Indonesia ya. Nah, tahukah Anda Kota Tua Jakarta juga dikenal dengan sebutan Batavia Lama atau Old Batavia? Adalah sebuah wilayah kecil di Jakarta, Indonesia. Wilayah khusus ini memiliki luas setidaknya sekitar 1,3 km persegi dengan melintasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat, Pinangsia, Taman Sari, dan Ruang Malaka. Nah, dan di sebelah kanan saya ini ada arah mau, dan di sini saya sedang jalan kaki ya saudara ya, menuju ke dalam sana, ke dalam kawasan kota tua ini. Dan dari lurus di depan, di sebelah kanan saya itu, yang di depan lurus ke kanan itu adalah bangunan kantor Gubernur Jenderal VOC. Bangunan ini sekarang menjadi Museum Sejarah Jakarta Fathahillah saudara ya, atau yang dulu dikenal dengan nama Batavia. Nah, wisata kota tua nih di ibu kota Jakarta ini ada yang waktu malam, hari, dan fasilitas di kota tua yang menjadi kota wisata terbaik di Jakarta. Pengunjung di kota tua dalam menikmati wisata di Jakarta ada banyak sekali loh fasilitasnya di sana. Nah, serta menikmati indahnya kota tua sebagai wisata cagar budaya dan juga sejarah di Jakarta sebagai ibu kota. Nah, masih banyak sekali mengenang kota tua di Jakarta sebagai tempat wisata sejarah di Jakarta. Nah, dijuluki permata Asia dan ratu dari timur pada abad ke-16 oleh pelaya Eropa, Jakarta lama dianggap sebagai pusat perdagangan untuk benua Asia karena lokasinya yang strategis dan sumber daya alam yang sangat melimpah. Tahun 1526, Fathahillah dikirim oleh Kesultanan Demak untuk menyerang pelabuhan Sunda Kelapa di Kerajaan Hindu Pajajaran. Kemudian dinamai Jayakarta. Kota ini hanya seluas 15 hektar dan memiliki tata kota pelabuhan tradisional Jawa. Tahun 1526 ya, saudara ya, waktu itu ya. Nah, di tahun 1619 VOC menghancurkan Jakarta di bawah komando Jan Pieterszoon Koen. Setahun kemudian VOC membangun kota baru bernama Batavia untuk menghormati Batavieren ya.
leluhur bangsa Belanda. Kota ini terpusat di sekitar tepi timur Sungai Ciliwung, saat ini lapangan Fathahillah. Penduduk Batavia disebut Batavianen, kemudian dikenal sebagai suku Betawi, terdiri dari etnis Kreol yang merupakan keturunan dari berbagai etnis yang menghuni Batavia. Tahun 1635, kota ini meluas sehingga tepi barat Sungai Ciliwung, tepi barat Sungai Ciliwung di reruntuhan bekas Jakarta. Kota ini dirancang khusus arsitektur Belanda Eropa, lengkap dengan benteng atau kastil Batavia, dinding kota dan kanalnya. Kota ini diatur dalam beberapa blok yang dipisahkan oleh kanal. Kota Batavia selesai dibangun tahun 1650-an. Batavia kemudian menjadi kantor pusat VOC di Hindia Timur. Karena munculnya wabah tropis di dalam dinding kota karena sanitasinya yang buruk, kota ini mulai meluas ke selatan setelah epidemi tahun 1835 dan 1870 mendorong banyak orang keluar dari kota yang sempit itu menuju wilayah Weltevreden, sekarang daerah di sekitar lapangan Merdeka. Batavia kemudian menjadi pusat administratif Hindia Timur Belanda. Tahun 1942, selama pendudukan Jepang berlangsung, Batavia berganti nama menjadi Jakarta dan masih berperan aktif sebagai ibu kota Indonesia sampai sekarang. Tahun 1972, Gubernur Jakarta Ali Sadikin mengeluarkan dekret yang resmi menjadikan Kota Tua sebagai situs warisan, ya. Keputusan gubernur ini ditujukan untuk melindungi sejarah arsitektur kota-kota atau setidaknya bangunan yang masih tersisa di sana. Meski dekret gubernur dikeluarkan, Kota Tua tetap terabaikan. Banyak warga yang menyambut hangat dekret ini, tetapi tidak banyak yang dilakukan untuk melindungi warisan era kolonial Belanda. Nah, dalam pengembangan daerah Jakarta, beberapa bangunan atau tempat yang berada di daerah Kota Tua Jakarta dihancurkan dengan alasan tertentu. Beberapa tempat tersebut adalah Benteng Batavia dihancurkan antara 1890 hingga 1910. Beberapa material digunakan untuk pembangunan Istana Negara, sekarang Departemen Keuangan Nasional. Gerbang Amsterdam, lokasinya berada di pertigaan Jalan Cengkih, Jalan Tonggo, dan Jalan Nelayan Timur, dihancurkan untuk memperlebar akses jalan. Dihancurkan pada tahun 1950-an untuk pelebaran jalan. Jalur tram Batavia, jalur ini pernah ada di kota Batavia loh, tapi sekarang sudah ditimbun dengan aspal karena Presiden RI Soekarno kala itu menganggap tram Batavia yang membuat macet. Beberapa bangunan berada dalam kondisi mengenaskan, kebanyakan akibat kepemilikan bangunan yang tidak jelas, ya. Nah, ada yang tempat menarik loh dan juga bersejarah. Ada Museum Wayang, Jembatan Kota Intan, Stasiun Jakarta Kota, Kantor Pos di Kota Tua, Gedung Dasar Musin, deretan gedung di kawasan Kota Tua Jakarta terlihat di seberang Kali Krukut, ya. Suasana jalan di kawasan Kota Tua Jakarta memang sudah tidak diragukan lagi. Sebagai pemukiman penting, pusat kota dan pusat perdagangan di Asia sejak abad ke-16, Old Batavia merupakan rumah bagi beberapa situs dan bangunan bersejarah di Jakarta. Ada Gedung Arsip Nasional, Chandranaya, Vihara Pecinan, Glodok, dan Pinang Setia, Gereja Sion, Tugu Jam, Kota Tua Jakarta, Stasiun Jakarta Kota, Museum Bank Mandiri, Museum Bank Indonesia, Standard Chartered Bank Kota, Spap, Figi Pub Kota, Toko Merah, Cafe Batavia, Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah, Museum Seni Rupa dan Keramik Lapangan Fathahillah, replika Sumur Batavia, Museum Wayang, Kali Besar, Hotel Former, News Van de Beek, Gedung Dasar Muslim, Jembatan Kota Intan, Galangan VOC, Menara Syah Bandar, Museum Bahari, Basarikan, Pelabuhan Sunda Kelapa, Masjid Luar Batang. Dan saat ini masih banyak bangunan dan arsitektur bersejarah yang memburuk kondisinya, seperti Museum Sejarah Jakarta, bekas balai kota dahulunya Batavia, kantor dan kediaman Gubernur Jenderal VOC, Museum Bahari, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan Museum Bank Indonesia. Akan tetapi pada saat itu masih ada usaha perbaikan Kota Tua, khususnya dari berbagai organisasi nirlaba, institusi swasta, dan pemerintah kota, dan telah bekerja sama untuk mengembalikan warisan Kota Jakarta kala itu. Pada tahun 2007 silam, beberapa jalan di sekitar lapangan Fathahillah seperti Jalan Pintu Besar dan Jalan Pos Kota ditutup sebagai tahap pertama perbaikan. Nah, itu dia fakta menarik tentang kawasan Kota Tua tadi loh, dan sekaligus menutup rangkaian perjalanan kita petualang saya explore suasana Jakarta dalam vlog with Hans Edward episode kali ini, ya. Terima kasih sudah menonton dan
Saya pamit dulu ya, dan sebelum menutup perjumpaan kita pada vlog with Hans Ebert kali ini, jangan lupa subscribe seluruh laman YouTube channel saya, Hans Edbert, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya, dan nyalakan notifikasinya ya. Sampai bertemu di vlog with Hans Edbert selanjutnya. Nah sekarang saya mau menikmati jajanan dulu nih, yang satu ini namanya sate kikil loh. Sedap ya. Sampai jumpa, selamat Natal dan tahun baru 2023, bye bye.